Salam kekasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi siang hari ini. Pagi yang istimewa, kita memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Jadi semua kita orang Kristen percaya bahwa hari ini adalah hari kenaikan Yesus Kristus. Nah, berketepatan juga pada hari ini adalah hari Lebaran, hari kemenangan bagi umat Muslim, saudara kita. Nah, kasih Kristus, kita tentu tahu kenaikan ini dari mulai kematian, ya, terus dia dikubur, Yesus dikubur 3 hari, dia bangkit. Setelah dia bangkit, baru 40 hari dia naik ke sorga. Nah, kita baca ayat firman-Nya di Lukas 24 ayat 50 sampai 51. Lukas 24 ayat 50 sampai 51 tentang kenaikan Yesus ke sorga. Saya bacakan buat kita. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Kita lanjut ke ayat 52 sampai 53 ya. Kita habiskan satu perikop ini. Ayat 52 dikatakan, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Haleluya. Amin. Saudara kekasih Kristus, kita tahu ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Kalau kita flashback ke belakang, kalau kita ingat kembali bagaimana Yesus ini naik ke surga, ya, bukan dengan cara sembunyi-sembunyi, ya, bukan hanya diketahui oleh murid-muridnya saja, ya. Kalau murid-muridnya saja mungkin bisa kita bilang bersekongkol mereka untuk membohongi publik bahwa Yesus naik ke surga, tapi disaksikan oleh ratusan orang. Nah, ini yang membuat bahwa kita punya Tuhan itu benar-benar adalah Allah, benar-benar Tuhan. Ya, tidak ada satu manusia di muka bumi ini yang bisa naik ke surga dengan cara seperti itu. Ya, kita memang tahu ada pada perjanjian lama, ya, Elia juga angkat Tuhan naik ke surga, tapi dia bukan Tuhan, dia nabi, ya. Nah, terus ada lagi Henok, ya, pada zaman waktu bapak-bapak leluhur kita, Henok juga diangkat Tuhan. Nah, ini kita tahu semua diangkat ke surga, tapi yang berbeda adalah Yesus ini sebelum dia naik ke surga, dia sudah mati duluan. Jadi tidak ada orang yang mati dulu baru naik ke surga. Nah, dia mati dulu, dibunuh, ya, disalibkan, mati, terus 3 hari di dalam kubur, baru bangkit. Dia menyatakan dirinya kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak. Nah, baru pada 40 hari, pada hari ini hitungannya, ya, 40 hari dia naik ke surga. Nah, ini satu rangkaian peristiwa yang luar biasa bagi kita orang yang beriman. Orang percaya kepada Yesus, seharusnya kita tidak ada lagi keraguan untuk mengikut dia, ya, karena yang kita ikutin ini bukan manusia biasa, ya, dia adalah manusia dan dia adalah Tuhan juga, yang bisa membawa kita sama seperti apa yang dia lakukan. Kalau kita lihat Yesus bangkit dari kematian, ya, nah, terus kepada murid-muridnya juga dia menampakkan diri sebelum dia naik ke surga, setelah dia bangkit dari kematian. Nah, terus kepada 500 orang lainnya. Jadi dia menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi ini saksinya sangat banyak sekali. Walaupun kita tidak melihat sekarang ini, sejarah bisa membuktikan itu. Ya, karena bukan hanya 1 orang, bukan hanya 12 orang yang melihat, tetapi 500 orang. Dan mereka tentu semuanya ini bisa menjadi saksi dan memberitakan apa yang fenomena atau kejadian yang luar biasa ini. Nah, ini bisa nanti saudara lihat di Alkitab, 1 Korintus 15 ayat 6. Nah, selama 40 hari Yesus itu mengajar murid-muridnya
tentang kerajaan Allah. Selama 40 hari itu, dia mengajar murid-muridnya, memperlengkapi murid-muridnya dengan pengajaran tentang kerajaan Allah. Jadi yang Yesus ajarkan ini bukan hal-hal yang duniawi atau hal-hal yang mujizat-mujizat terus, bukan. Dia mengajarkan tentang kerajaan Allah, supaya semua muridnya tahu seperti apa kerajaan Allah, bagaimana hidup dalam kerajaan Allah, seperti apa supaya bisa masuk dalam kerajaan Allah. Inilah yang dipentingkan. Ya, jadi pemberitaan itu sebenarnya intinya di situ. Ya, untuk mengenal dan mengetahui kerajaan Allah. Makanya Yesus memberitakan hal itu kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya. Kita lihat di Kisah Rasul 1 ayat 3. Kisah Rasul 1 ayat 3 dikatakan begini, kepada mereka ia menunjukkan dirinya. Ya, jadi di sini Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Artinya setelah dia dikubur, ya, setelah mati, dikubur, bangkit, baru dia mengajarkan tentang kerajaan sorga kepada muridnya. Selama 40 hari dia berada di bumi. Nah, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Jadi banyak mungkin pada zaman itu tidak percaya, apalagi orang-orang Farisi, ya, ahli Taurat. Mereka itu pasti tidak percaya dan mereka itu terus berpikir yang sisi negatifnya atau hal-hal yang berlawanan terus dengan kebenaran yang diajarkan Tuhan. Ya, karena hati mereka ini sudah dikuasai oleh keduniawian, dikuasai oleh keegoisan, dikuasai oleh iblis. Ya, sehingga apapun yang benar mereka tolak. Nah, ini hati-hati bagi kita, ya. Jangan sampai kita terlalu tidak percaya. Banyak pun sudah jadi bukti atau kenyataan yang dilakukan, kita tetap tidak percaya. Ini berarti kita sudah dikuasai oleh ilah zaman ini. Nah, jadi Yesus menyatakan, dia membuktikan bahwa dia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, jadi selama 40 hari itu dia menampakkan diri, ya, dan membicarakan tentang kerajaan Allah. Karena dia mau semua orang diselamatkan, semua orang tahu bagaimana kerajaan Allah itu tidak sama dengan ada yang di bumi ini, tidak sama dengan kehidupan manusia di bumi ini. Sehingga kehendak Tuhan adalah supaya kita jangan terikat dengan apa yang kita lihat di bumi ini, apa yang kita punya di bumi ini, atau apa yang kita miliki, ya, baikkah itu kekayaan, baikkah itu jabatan, kenyamanan, ya, mungkin kemewahan kita punya di bumi ini. Itu jangan kita terikat, karena kerajaan Allah itulah yang utama dan itu lebih dari segalanya. Ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Nah, jadi 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus dan murid-muridnya itu pergi ke Bukit Zaitun, ya, di mana itu di dekat Yerusalem, ya. Di sana Yesus berjanji kepada pengikut-pengikutnya bahwa mereka akan menerima nanti Roh Kudus, ya. Setelah Yesus terangkat ke surga, dia akan memberikan Roh Kudusnya kepada murid-muridnya untuk memperlengkapi mereka, ya, untuk menuntun mereka. Nah, ia menyuruh mereka untuk tetap tinggal diam di Yerusalem, ya, jangan pergi kemana-mana dulu sebelum Roh Kudus itu turun atas mereka. Nah, kemudian Yesus memberkati mereka, ya, dan apa? Dia naik ke surga. Begitu dia memberkati mereka, dia mengangkat tangan memberkati mereka, dia naik ke surga. Nah, inilah yang tadi di firman tadi kita baca, ya, di Lukas 24 ayat 50 sampai 53 tadi. Nah, setelah dia memberkati, dia terangkat ke surga. Jadi jelas, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas di sini Alkitab, ya, menuliskan hal itu, kenaikan Yesus itu secara sungguh-sungguh, bukan fiksi, bukan cerita-cerita dongeng, ya, tapi terjadi apa adanya dengan, ya, tubuh fisiknya, ya, tubuh jasmaninya. Dia naik ke surga, bukan tiba-tiba menghilang, ya. Nah, jadi itu kelihatan
kelihatan oleh murid-muridnya dan banyak orang menyaksikan. Nah, dia naik dari tanah itu secara perlahan, ya, melayanglah kita katakan, terangkat dan dengan jelas bisa disaksikan oleh banyak orang. Nah, murid-murid yang sedang menatap ke langit pun, ya, dia terus berusaha melihat Yesus ini sampai awan menutupi Yesus sehingga tidak kelihatan lagi. Nah, dan setelah tidak kelihatan, mereka tidak sadar, ya, murid-muridnya tidak sadar bahwa ada dua malaikat yang tiba-tiba ada di dekat mereka itu, dan malaikat itu muncul dan menyatakan bahwa Yesus yang terangkat ke surga ini akan datang seperti yang kamu lihat dia ini nanti, demikian jugalah dia akan datang dari surga. Nah, ini yang dikatakan oleh malaikat itu. Kisah Para Rasul ayat 1 sampai 11, coba kita baca, ya. Kisah Rasul 1 ayat 11 dikatakan begini. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu melihat ke langit?" Ya, berdiri melihat ke langit. Ini malaikat yang ada tiba-tiba di dekat mereka. Itu mengatakan kepada murid-muridnya, karena murid-muridnya tetap memperhatikan Yesus begitu naik ke surga, ditutup awan, ya, sampai tidak terlihat. Nah, begitu tidak terlihat, ternyata sudah ada malaikat yang berdiri di dekat mereka, mengatakan, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" katanya. Yesus ini, ya, yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi di sini sebenarnya, saudara kekasih Kristus, kita tahu nanti kedatangan Yesus itu ya sama seperti dia naik. Ini sudah dinubuatkan seperti ini. Artinya dia tidak datang dengan tiba-tiba sudah menginjakkan tanah di bumi gitu, tidak. Ya, seperti apa dia naik, begitu juga dia turunnya. Jadi kita sudah dapat suatu nubuatan, artinya suatu pegangan bahwa Tuhan kita pasti datang dengan cara yang sama. Nah, ini yang terjadi pada saat Yesus naik ke surga. Nah, apa makna? Ini yang perlu kita tahu. Apa makna kenaikan Yesus ini bagi setiap orang percaya, bagi setiap manusia? Jadi kita lihat ada beberapa maknanya yang harus kita pahami. Pertama, bahwa dengan kenaikan Yesus naik ke surga, ia menyatakan bahwa pelayanannya di dunia sudah selesai. Ya, pelayanannya selama dia menjadi manusia di dunia itu sudah selesai. Ya, Allah Bapa telah mengirimkan anaknya ke dunia dan sekarang anaknya kembali ke Bapanya. Waktunya sebagai manusia di dunia sudah selesai. Jadi pada saat Allah mengirimkan anaknya Yesus Kristus ke dunia, ya, sekarang anaknya itu melakukan pelayanan perintah-perintahnya, perintah-perintah Allah Bapa, dan selesai semua tugasnya itu, dia kembali ke Bapa. Ini makna pertama, dia bangkit dan naik ke surga. Hal yang kedua, menyatakan bahwa selama pelayanannya di bumi ini, dia sudah berhasil melakukan dengan baik-baiknya dan memenuhi semua panggilannya menjadi domba yang dikorbankan, ya, memenuhi semua panggilannya, selesai dengan baik, sukses misinya dan karyanya di dunia. Semua pekerjaannya yang harus dikerjakannya telah dia selesaikan. Ya, jadi apa yang dia kerjakan itu? Pertama yang dia kerjakan itu di bumi, dia memperkenalkan kerajaan sorga. Dia memberikan kehidupan baru bagi orang yang percaya. Dia mengajarkan, ya, bagaimana supaya mengenal Allah, bagaimana supaya kita bisa masuk dalam kerajaan sorga. Dia mengajarkan kasih, bagaimana seseorang itu harus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Nah, dia mengajarkan banyak hal kepada setiap orang di muka bumi ini selama dia melayani, supaya orang yang hidup sekarang masih di dunia ini tidak terpengaruh dengan tipu daya dunia, hal-hal duniawi. Nah, ini yang dia telah sampaikan
kepada setiap orang supaya jangan ada satupun yang tersesat. Artinya kalau kita sudah ada pengajaran yang kita terima, ya mungkin itu akan berbeda dengan pengajaran-pengajaran yang dunia ini atau oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tetapi Yesus menyatakan dengan kuasanya. Makanya pada saat dia melayani, banyak orang bilang, oh ini baru umur sekian kok dia bisa mengerti banyak. Nah terus pada saat dia sudah umur 30-an melayani, orang melihat, dia kok bisa melakukan banyak mujizat yang tidak mungkin seorang manusia yang bisa melakukan hal itu. Nah jadi Yesus sambil mengajarkan firman, dia memberikan bukti kealahannya, bahwa dia itu adalah anak Allah yang benar, ya. Jadi tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan yang bisa dikerjakan manusia. Jadi kalau bukan manusia siapa? Ya tentu dia Allah. Inilah makanya ada pertentangan antara orang-orang Yahudi. Ada yang mengatakan bahwa dia ini kerasukan, ada yang mengatakan dia ini pastilah Mesias yang diurapi, anak Allah. Nah, inilah yang diajarkan oleh Yesus selama dia ada di bumi ini. Sehingga setiap orang yang percaya dan memegang itu, dia pasti akan diselamatkan. Nah, itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, selama dia ada di bumi menandakan bahwa dia telah kembali kepada kemuliaan surgawinya. Ya, tidak ada orang yang tidak mulia yang bisa ke surga seperti cara Yesus, yaitu dia bisa naik, ya, terangkat gitu ya. Itu pasti orang yang mulia. Dia sudah menyatakan bagaimana dia dengan cara kembalinya pun adalah suatu kemuliaan, ya. Dia menyatakan kemuliaan surgawinya. Nah, kemuliaan Yesus ini selama di dunia itu terselubung. Arti terselubung itu apa? Selama dia di dunia, dia sebagai Allah, dia mengosongkan diri. Nah, firman mengatakan dia mengosongkan diri, artinya dia itu membatasi diri. Jadi, selama dia menjadi manusia, dia tidak menggunakan kealahannya semuanya. Ya. Makanya dia bisa mati sebagai manusia. Kalau dia menggunakan kealahannya, ya tentu dia tidak akan bisa mati. Nah, ini hal yang perlu kita pahami. Makanya pertentangan itu sering terjadi. Oh, dia manusia, mana mungkin dia Allah. Nah, sangat bisa. Allah itu mau menjadi apapun bisa. Yang salah adalah bukan manusia yang menjadi Allah. Itu terbalik. Yang benar, Allah yang menjadi manusia. Ya, jangan salah. Ya, jangan sampai kita mengatakan, oh ada manusia yang menjadi Allah satu-satunya di muka bumi yang pernah ada. Siapa? Yesus. Salah. Yesus itu bukan manusia yang menjadi Allah, tetapi Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dia menjadi manusia kita tahu yaitu karena roh. Ya, Roh Kudus. Firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ya menyatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dan firman itu sekarang menjadi manusia, diam di antara kita. Nah, itulah yang dinamakan Yesus. Nah, jadi jangan salah pengertian. Hal yang keempat, ya, makna dia naik ke surga itu menyatakan peninggian Allah Bapa kepadanya. Ya, dia meninggikan Allah Bapa meninggikan diri Yesus. Karena Yesus itu dibangkitkan dan naik ke surga. Artinya Allah Bapa itu membuat dialah anak Allah itu. Kita lihat firman-Nya di Efesus 1 ayat 20 sampai 23. Efesus 1 ayat 20 sampai 23 dikatakan begini. Bahwa Yesus itu ya Allah meninggikan dia atau meninggikan kemuliaannya oleh Allah Bapa. Nah, di Efesus 1 ayat 20 dikatakan yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Nah, ini Allah Bapa, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus.
dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang ada adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Jadi di Efesus 1:20-23 ini tadi saudara sudah jelas ya, bahwa memang Allah Bapa telah memberikan kemuliaannya kepada Yesus Kristus sehingga semua yang ada di bumi dan di sorga ada di bawah kakinya. Ya, dia berkuasa. Makanya Yesus waktu itu pun di bumi, waktu dia mau naik ke sorga, dia pun menyatakan, segala kuasa yang ada di sorga dan yang di bumi ada padaku. Sekarang pergilah, jadikanlah semua bangsa jadi muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, dalam nama Anak dan Roh Kudus. Nah, itu amanat dia kepada setiap kita yang percaya kepadanya ya. Jadi kuasa itu sudah ada di tangan Yesus, maka makna kenaikannya ke sorga ini bahwa dialah Allah yang mulia, yang berkuasa di bumi dan di sorga. Jadi bagi kita yang percaya sangat-sangat beruntung, karena kita mempunyai Allah yang berkuasa atas di bumi sorga, berkuasa atas segalanya. Jangan takut. Ya, kalau kita punya bos atau kita punya atasan atau kita punya bapa berkuasa atas segalanya, apa yang kita takutkan? Ya, anak presiden saja dia tidak takut kemana-mana. Dia cuman anak dari presiden dari suatu negara, bukan semua negara. Dia tidak takut dan dia tahu ya kuasa bapaknya itu ada melekat dalam diri dia, walaupun dia bukan presiden itu sendiri, dia hanya anak, tapi kuasa itu ada. Kemanapun dia pasti ada pengawalnya, kemanapun dia pasti dijaga, kemanapun dia pasti diperhatikan, dan kemanapun dia itu ya perkataan dia itu pasti dihubungkan dengan bapaknya. Nah, makanya kita pun sebagai orang Kristen harus tahu posisi kita ya. Kalau kita ini bilang percaya kepada Yesus dan kita mengaku Yesus itu Bapa kita, tentu kemanapun kita tidak takut. Apapun yang kita alami kita tidak takut. Dia berkuasa. Kita bilang Bapa kita berkuasa, tetapi begitu kita ada halangan, ada masalah, ya kita langsung mengeluh. Nah, ini kita sekarang anak Bapa yang berkuasa atau anak diri sendiri atau anak dunia, yang dunia ini penuh keluh kesah. Makanya saudara kasih Kristus ya, kalau kita mengaku Bapa kita Yesus, beriman ya, percaya sepenuhnya, lawan itu semua, apapun menjadi halangan. Anda harus lawan, harus menempatkan posisi Anda sebagai anak dari kerajaan surga, anak dari Yesus. Yesus berkuasa, maka dengan kuasa itu pakailah ya untuk mengatasi semua masalah. Ya, bukan dengan kekuatan kita, kekuatan Bapa kita sebagai anak-anak presiden tadi, bukan kekuatan dia, kekuatan bapaknya yang dia pakai. Ya, dia bisa bilang pada orang, saya ini anak presiden, dan orang tahu dia anak presiden dengan apa? Dengan cara hidupnya. Kalau anak presiden merampok, wah bukan anak presiden. Kalau anak presiden menipu, ya dia bukan anak presiden. Nah, makanya kita pun harus hidup. Kalau kita bilang anak Bapa, ya cara-cara hidup kita pun harus sama dengan cara-cara hidup Bapa. Kita bilang kita anak Yesus, Yesus itu mengasihi. Kita pun harus mengasihi. Itu baru kita anak Yesus, anak Bapa. Ya, Yesus menolong, kita pun menolong. Ya, Yesus memberitakan firman, memberitakan kabar baik, kita pun memberitakan. Makanya firman mengatakan, baik atau tidak baik, firman itu harus diberitakan. Tidak melihat situasi. Nah, kita kadang terpengaruh dengan dunia. Kita kadang mungkin merasa dunia inilah yang menghukum kita, yang mengukur nilai kita. Itu salah. Seharusnya kita berkuasa atas dunia ini. Karena apa? Yesus berkuasa. Jadi kita bukan untuk megah-megahan, oh saya berkuasa. Enggak, kita megah karena dalam Yesus. Kita bermegah karena Kristus. Karena dia yang sudah mengangkat kita untuk memberikan hidup baru, hidup lagi sesuai dengan kehendaknya. Maka kita pun sekarang diperlengkapi dengan kuasa. Makanya Bapak Ibu kalau ada yang sakit, Bapak Ibu tinggal minta kepada Tuhan Yesus. Angkat tanganmu berserah kepadanya dan nyatakan apa yang kau kehendaki. Ya, apa yang engkau kehendaki dan perkenanan Tuhan atas apa yang engkau kehendaki itu pasti akan terjadi kesembuhan bagi yang sakit. Jadi jangan
bosan-bosan untuk berdoa. Karena itu salah satu dari cara kita tetap berhubungan dengan Bapa kita, dengan Yesus Kristus, dengan doa. Firman-Nya, ya, firman-Nya sudah lengkap. Alkitab itu diberikan bukan hanya untuk bacaan saja, tetapi itulah kekuatan, itulah hidup, itulah firman yang beri hidup, yang merubahkan hidup kita. Jadi saudara sekalian, jangan pernah menganggap Alkitab itu hanya untuk mengatasi masalah-masalah yang Anda hadapi, terus Anda baca Alkitab supaya hilang masalah itu. Itu sangat disayangkan, berarti Anda tidak mengerti posisi Anda. Ya, bukan begitu caranya. Tetapi kita membaca firman itu karena hidup kita itu sudah melebur dengan firman. Maka kita ini pun seperti dikatakan di firman Tuhan, kita adalah surat terbuka. Artinya kehidupan kita ini siapapun bisa lihat karena kita ini kudus, benar. Ya, jadi tidak ada yang perlu disembunyikan. Maka segala apapun yang itu, yang dahulu lepaskan semua. Yang dahulu mungkin Anda bikin kesalahan, mungkin Anda bikin dosa, mungkin Anda bikin kehendak Anda atau egois Anda, lepaskan semua. Hati Anda mungkin keras, mungkin Anda tidak mendengarkan firman atau hanya mendengarkan pada saat tertentu. Minta ampun pada Tuhan. Datang kepada Dia, ya, dan nyatakan kehendak Anda bahwa Anda mau berserah sepenuhnya. Dan itu lakukan. Banyak memang rintangan, ya, halangan pasti. Iblis tidak akan membiarkan Anda mulus-mulus saja mengikut Yesus. Ya, makanya Yesus pun mengatakan Dia mengutus kita ke tengah-tengah serigala. Artinya kita harus cerdik, ya, harus tulus cerdik, sehingga kita tidak dipengaruhi oleh hal-hal dunia ini. Yang pertama kita pegang adalah firman Tuhan, ya, dan kita akan ada kuasa kalau kita hidupi firman itu, ya. Nah, ini saudara kasih Kristus. Jadi kita menempatkan diri kita, ya, harusnya pada posisi kita adalah anak Allah, anak Yesus Kristus. Nah, itu hal yang keempat tadi. Ya, dan juga Dia adalah anak yang dikasihi Allah Bapa, yang telah ditinggikannya, dikaruniakannya nama di atas segala nama. Makanya di Filipi 2 ayat 9 dikatakan bahwa tidak ada satupun nama, ya, di atas muka bumi ini selain daripada nama Allah, nama Yesus. Maka kan dikatakan begini, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia, maksudnya Yesus, ya, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10-nya, nah ini yang luar biasa, nama Yesus itu. Ayat 10 dikatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada di atas bumi. Garis bawah itu, di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi. Yang ada di langit itu apa? Segala yang ada di surga dan ada penguasa-penguasa dunia ini pun bertekuk lutut, ya, di dalam nama Yesus. Luar biasa. Jadi jangan sembarangan bilang Yesus, Yesus, ya. Kalau kita benar-benar hidupi firman itu, mengenal Allah dengan benar, ya, berusaha terus. Ya, jangan lagi keinginan daging, keegoisan, kebenaran sendiri. Kita berpikir orang lain salah semua, kita yang benar. Ini pun suatu tipuan dari iblis dan dunia ini. Ya, kita ini nggak ada orang yang benar. Satu pun tidak. Sebaik apapun kita, tidak ada benar di mata Allah. Kalau kita tidak dibenarkan oleh Yesus. Kalau kita tidak dibenarkan oleh kematiannya dan kebangkitannya ini, kita tidak menjadi orang benar. Jadi kita benar, ya, di mata Allah kalau kita hidup dalam Kristus. Kalau tidak, jangan saudara pikir dengan Anda membantu orang miskin, membantu banyak orang, bersosial dengan baik, ke gereja rutin, persekutuan rutin, baca firman rutin, Anda sudah benar. Tidak ada satupun bisa membenarkan kita kecuali Yesus. Jadi kita dalam Yesus dulu, ya, baru kita menjadi benar. Bukan dengan kekuatan dan apa yang kita lakukan. Tetapi karena kita sudah dapat kasih karunia, anugerah, keselamatan dari Yesus. Sehingga apa? Untuk membalas hal itu, tentu kita menghasilkan
perbuatan-perbuatan benar. Itulah iman itu. Ya, kita beriman kepada Yesus, karena kita sudah beriman, ya Yesus sudah memberikan iman itu, ya, sehingga dengan iman itu kita menghasilkan buah. Buahnya itu apa? Perbuatan-perbuatan yang benar. Sehingga kita hidup oleh roh. Itulah yang nanti akan menjadi buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, penguasaan diri, dan sebagainya. Hal-hal yang baik. Nah, ini saudara kekasih Kristus yang perlu kita ingat. Itulah hal keempat. Apa makna dari kenaikan Yesus Kristus ke surga? Makna kelima apa? Yesus naik ke surga itu memungkinkannya untuk menyiapkan tempat bagi kita. Makanya sebelum dia naik ke surga waktu itu, sebelum disalib, dia kasih tahu kepada murid-muridnya, lebih baik bagiku pergi agar apa? Aku bisa menyiapkan tempat bagimu, sehingga di mana aku berada, engkau berada. Jadi dia naik ke surga, kita sudah disiapkan tempat di sana. Puji Tuhan ya, kita sudah ada tempat. Makanya tinggal hidup kita aja selama kita hidup ini, jaga, saling menopang dalam doa supaya kita kuat. Karena iblis terus menggoda kita. Iblis tidak akan diam. Ya, tidak akan diam. Apalagi orang-orang yang mau hidup benar di dalam Tuhan, itu pasti dikejar iblis. Bukan orang jahat. Kalau orang jahat, iblis sudah tahu, akhirnya juga nanti kamu ngikut saya kok ke neraka gitu. Nah, ini makanya saya bilang orang benarlah yang harus benar-benar bersekutu dan menjaga hidupnya supaya kudus. Nah, hal yang keenam itu menyatakan bahwa permulaan pekerjaannya yang baru sebagai imam agung dan perantara bagi perjanjian yang baru. Jadi dengan Yesus naik ke surga, dia sudah mulai menjadi imam yang agung, memulai bahwa dialah imam itu apa? Perantara manusia dengan Allah. Jadi kita sekarang apapun, makanya kita doa kita di dalam nama Yesus. Karena melalui dia, dan dia sudah menyatakan dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak satu pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, jadi jelas, kalau bukan kita mau melalui dia, tidak ada jalan. Nah, jadi ini harus kita pahami, kita orang Kristen, orang percaya. Ya tentu ini suatu nilai yang sangat luar biasa, pegangan yang sangat luar biasa, sehingga kita tidak lagi goyah secara iman. Janjinya jelas. Kalau bukan melalui dia, tidak ada satupun. Tidak ada satupun sampai kepada Bapa. Nah, jadi kalau masih banyak argumen atau pendapat-pendapat lainnya, silakan saja. Tapi kita percaya firman. Nah, kalau kita percaya itu, ya hasil akhirnya lah nanti kita lihat. Ya, oke. Hal yang ketujuh, naik ke surga. Yesus naik ke surga. Maknanya, ya, Yesus naik ke surga maknanya yang ketujuh, menentukan pola untuk kedatangannya. Ketika Yesus datang kedua kalinya untuk mendirikan kerajaannya, dia akan kembali dengan cara yang sama seperti ketika dia naik. Nah, apa adanya. Ya, dia datang apa adanya, secara fisik juga, dan tampak dengan jelas. Bukan kayak roh tiba-tiba ada di sini terus hilang gitu. Dia tampak dengan jelas. Nah, inilah yang dikatakan Kisah Rasul 1 ayat 11 tadi. Jadi saudara kekasih Kristus, ya inilah kita hari ini memperingati kenaikan Yesus Kristus. Apa yang tadi menjadi makna kenaikannya, kita sudah pahami. Nah, sekarang tinggal kita tetaplah setia, ya tetap setia dengan firman, jangan pernah lupa baca, bersekutu dengan orang-orang percaya, mengikuti ibadah-ibadah, ya. Bukan berarti tidak perlu atau mengikuti ibadah itu jadi rutinitas, bukan. Kerinduan. Karena kita setiap hari harus mendengar firman. Setiap hari harus memperkatakan firman. Ya, setiap hari kita harus berdoa. Setiap hari yang dikasih Tuhan. Ya, jadi ibadah itu bukan seminggu sekali. Ibadah itu setiap saat, setiap hari. Kapanpun. Menyembah Tuhan pun itu setiap hari. Saudara jangan berpikir ya, kalau menyembah Tuhan harus pakai musik lah, harus dengan band lah, harus lengkap lah orangnya, bukan. Segala yang dilakukan oleh manusia percaya kepada Yesus, yaitu merupakan penyembahan kepada Yesus. Penyembahan kepada Allah. Segala yang kita lakukan yang baik, yang berkenan bagi Tuhan. Ucapan syukur pun itu penyembahan kita. Pada saat kita di mobil pun kita bisa bilang, Tuhan terima kasih untuk hari ini. Ya, Tuhan menyertai aku, memberkati aku. Itu suatu penyembahan bagi kita. Ya, jadi jangan berpikir hanya di dalam gereja saja kita menyembah. Itu salah, ya. Nah, ini saudara kasih Kristus,
ini hal yang perlu kita pahami dari kenaikan Tuhan Yesus ini. Saya berdoa bagi kita semua supaya dimanapun kita berada, ya kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap mencari, ya karena Tuhan bilang carilah, jangan diam saja, cari kerajaan Allah terlebih dahulu dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu, katanya. Ditambahkan itu bukan harta benda, bukan. Jangan kita berpikir harta benda apa segala. Harta benda itu nomor 10, 100. Bagi Tuhan itu bukan hal yang utama. Tapi yang ditambahkan apa? Pemahaman akan Allah. Ya, hikmat akan ditambahkan kepada kita. Ya, kekuatan, ya, kuasa itu ditambahkan kepada kita kalau kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Ya, sehingga kita bisa memberikan atau memberitakan itu juga kepada yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini akhir zaman, ini sudah dekat, akhir zaman sudah dekat. Banyak yang kita pada akhir zaman ini malah banyak kita yang lemah. Karena apa? Situasi, kondisi sekarang, coronavirus, tidak bisa bersekutu bersama. Sehingga kadang itu melemahkan kita karena kita tidak ada dorongan. Ya, karena di dalam persekutuan itu kadang banyak support ya dari saudara, teman, atau rekan-rekan kita. Tetapi karena kita di rumah terus, banyak hal yang mungkin membuat kita lemah. Tetapi ingat, ya teknologi sekarang ini juga bisa kita pakai untuk tetap kita bersekutu dengan Tuhan melalui firman. Ya seperti sekarang ini Anda mendengarkan firman, renungkan firman ini, baca firmannya, berdoalah. Sehingga apa? Sama aja kita bersekutu di dalam ruang gereja dengan di rumah sendiri. Ya, yang penting itu bukan tempatnya, tetapi yang penting hatinya. Hatinya itu kerinduannya kepada Tuhan. Maka saya berdoa buat kita semua, ya orang-orang percaya utama, mari saling bergandengan tangan kita. Jangan lagi kita melihat si A, si B, dia kurang beginilah, dia begitulah. Itu jangan lagi seperti itu, ya. Kehendak daging ini memang banyak, tetapi kehendak daging ini harus mengikuti kehendak roh, ya, supaya jangan kita jangan kita menjadi budak atas diri kita sendiri, ya. Jangan kita menjadi budak dunia ini. Tuhan sudah membebaskan kita. Kita jangan lagi menghambakan diri kepada hal-hal dunia. Jangan menghambakan diri kepada uang. Jangan menghambakan diri kepada relasi yang hebat. Jangan menghambakan diri kepada pengetahuan. Jangan menghambakan diri kepada kekayaan. Jangan menghambakan diri kepada keegoisanmu. Ya, kita kadang ya pikir kita baik gitu. Tapi kalau ada satu kasus atau yang bisa menguji kita, baru kita ketahuan kadang bahwa kita ini sebenarnya nggak baik. Karena orang baik ya kelihatan baik, kenapa? Karena dia masih melakukan kebaikan itu untuk dilihat supaya dia baik. Atau dia melakukan kebaikan kepada seseorang ya karena orang itu bisa juga membalas nanti kebaikannya. Nah itu bukan orang baik ya. Ya itu yang dibilang tadi, itu kebaikan secara dunia, secara manusia ya, secara kedagingan. Tapi kalau Anda bisa melepaskan ya segala apapun yang dunia ini tawarkan demi Tuhan, itulah yang dibilang baik. Makanya saudara kasih Kristus, banyak hal yang perlu kita pelajari ya di dalam firman Tuhan. Saya sendiri ya merasa kadang sudah terlalu terlambat untuk belajar firman, karena dulu dari kecil sampai saya SMA, saya memang tidak melakukan kejahatan-kejahatan, tetapi saya juga tidak mengikuti firman, artinya tidak mengenal Tuhan dengan benar. Ya, pada saat sekarang ini saya bersyukur Tuhan panggil saya, Tuhan pilih saya untuk melayani. Ini suatu karunia, anugerah yang sangat-sangat besar. Dan jangan saudara pikir saya sudah hidup kudus, hidup suci dengan sudah dipanggil. Kadang saya jatuh juga. Saya kadang juga melakukan dosa. Dan yang kadang menyakitkan saya tahu itu dosa, tapi saya kadang lakukan. Makanya saudara kasih Kristus, kita tetap harus berusaha minta ampun terus kepada Tuhan. Begitu kita melakukan dosa, ampun, minta ampun. Jangan merasa kita terhakimi. Kamu baru melakukan dosa, nggak layak minta ampun. Itu tipuan iblis. Saudara dengan menyesal minta ampun. Dan yang penting lagi, kita harus saling mendoakan. Ya, tidak berarti pendeta atau hamba Tuhan sudah kudus suci tidak perlu didoakan. Justru itu justru yang paling itu harus banyak didoakan hamba-hamba Tuhan, karena iblis pasti
berusaha untuk menjatuhkan dia supaya apa? Supaya dia tidak memberitakan kebenaran firman. Sehingga inilah yang harus sama-sama kita doakan. Berdoa bersama. Kami sebagai hamba Tuhan mendoakan saudara. Saudara juga doakan kami supaya kita satu. Di dalam tubuh Kristus ini kita satu. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih tinggi. Kita semua tubuh Kristus, kepala kita satu, yaitu Yesus Kristus. Ya, saudara kekasih Kristus, Anda juga hamba Tuhan. Mari, jangan takut. Kalau Anda sekarang ini mengalami pergumulan, itu karena diizinkan Tuhan. Berseru pada Tuhan, minta kepada Tuhan, supaya pergumulan itu bisa Anda lalui dan Anda bisa menang. Kalau Anda ada yang sakit saat ini, tidak ada yang suka dengan penyakit. Tidak ada yang senang. Ya, tidak ada yang tidak khawatir dengan penyakit. Tapi Tuhan menyatakan bahwa Dia berkuasa di bumi dan di surga. Ya, segala kuasa itu ada padanya. Kita tinggal minta. Mintalah kesembuhan kepada Tuhan. Minta ampun segala dosa-dosa kita. Supaya apa? Dosa itu yang menghalangi kadang berkat-berkat Tuhan. Kita minta ampun. Dan mintalah supaya Tuhan berkenan untuk melepaskan segala sakit penyakit. Sakit apapun itu, jangan lihat sakitnya, saudara. Firman-Nya yang menyatakan bahwa Kristus ya dengan kuasanya di dalam namanya semua bertelut. Tadi kita udah baca firman-Nya. Di dalam nama Yesus segala yang ada di langit dan di bumi, di atas bumi ini bertelut. Jadi apa itu? Sakit penyakit juga bertelut di bawah nama Yesus, di dalam nama Yesus. Jadi kalau saudara imani, percaya firman ini, lakukan itu. Ya, jangan melihat bahwa ini nanti pasti tidak terjadi. Nah, itu suatu keraguan yang ditaruh iblis di dalam pikiran saudara. Tapi saudara harus tempatkan diri saudara ya sebagai anak Allah. Kalau anak Allah ya tidak bisa lagi berpikir seperti orang-orang umum. Anak seperti saya kasih contoh tadi, anak presiden tidak bisa dia berpikir seperti anak tukang sapu. Atau anak-anak orang pemulung, anak orang biasa. Dia berpikir sebagai anak presiden. Kita pun, kalau kita bilang kita anak Yesus Kristus, kita pun berpikir seperti Yesus. Harus sepenuhnya latih diri kita melalui apa? Firman-Nya, doa. Itu saudara sekalian. Maka demikianlah firman ini. Saya mengucapkan selamat merayakan atau mengikuti untuk ibadah kenaikan Yesus Kristus. Dan hamba tumpang tangan kepada saudara semua di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus turun atas engkau. Maka apapun menjadi pergumulanmu, kuasa Allah tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Maka melalui media ini pun dalam nama Yesus, engkau yang sakit disembuhkan. Dan engkau yang terbeban Tuhan berikan jalan keluar. Dan segala pergumulanmu serahkan ke dalam Tuhan, ke dalam tangan Tuhan, biar Dia membukakan jalan bagimu. Tetap setia, berdoa dan baca firman-Nya, dan tetap menyerahkan dirimu, dan semua apapun kau rasakan, jangan memikirkan apa yang dirasakan, tetapi pikirkanlah bahwa kita ini anak-anak Tuhan, anak yang dikasihi, yang mana Tuhan kita penuh kuasa, kuasa yang sama Tuhan sudah tetapkan di dalam diri kita. Maka dalam nama Yesus, segala pergumulan saudara selesai. Di dalam nama Yesus sakit penyakit saudara diangkat, dipulihkan. Apapun sakitmu, sakit kanker, tumor, diabetes, hepatitis, apapun itu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka dalam nama Yesus aku perintahkan penyakit itu selesai. Karena kuasa Tuhan berkuasa atas segala sakit penyakit. Terpujilah nama Tuhan. Hamba berkati biar seluruh keluarga juga dalam berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.